Tuhan, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, pada hari ini kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Pada sidang yang pertama, banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan ini adalah permulaan dari gereja. Saya setuju dengan hal ini, saudara. Karena pada waktu Roh Kudus dicurahkan kepada 120 orang yang berkumpul di bilik atas pada waktu itu, barulah mereka mulai menyaksikan firman Tuhan dengan berkuasa. Dan pencurahan Roh Kudus ini adalah janji Tuhan yang terakhir sebelum dia terangkat ke sorga. Sesudah Tuhan Yesus mengatakan janji ini, dia pun terangkat ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Jadi perkataan yang terakhir dari orang yang berangkat kepada Bapanya tentunya sangat penting dan perlu kita perhatikan. Saudara kekasih dalam nama Yesus, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita membutuhkan kuasa. Pekerjaan Tuhan tidak bisa dilaksanakan dengan kekuatan manusiawi, dengan hikmat manusia, dengan segala sesuatu yang ada pada tubuh manusia ini, dan tidak sanggup mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yaitu untuk mengabarkan Injil, untuk memuridkan, untuk mengusir setan dalam nama Yesus, membebaskan jiwa-jiwa yang terikat, meletakkan tangan atas orang sakit lalu orang itu sembuh, tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusiawi kita. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Demikian juga saudara dan saya tidak akan sanggup melakukannya. Bagaimanakah Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan Bapanya, sehingga Tuhan Yesus sangat berhasil mengerjakan pekerjaan Bapanya? Kita mengetahui bahwasanya pada akhir-akhir hidupnya di kayu salib Tuhan Yesus berkata, sudah genap Bapa, aku telah mengerjakan semua pekerjaan yang kutugaskan kepadaku. Aku telah menebus manusia, aku telah menunjuki kuasa penguasa di udara, merusakkan pekerjaan-pekerjaan setan. Sudah genap Bapa, gerejamu sudah berdiri. Untuk itulah Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mengerjakannya dengan baik. Tetapi dengan kuasa apakah Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan ini? Saudara, jawabannya terletak dalam firman Tuhan yang berkata bahwasanya Tuhan Yesus dibaptis lebih dahulu dengan Roh Kudus. Sesudah Tuhan Yesus dibaptis dengan Roh Kudus, yaitu sesudah Roh Kudus turun ke atasnya berlembaga sebagai seekor merpati, disitulah baru dimulai pelayanan Tuhan Yesus yang sesungguhnya, yaitu pada waktu dia berumur 30 tahun. Tapi sudah Roh Kudus turun ke atasnya, barulah dia mulai pelayanan yang sesungguhnya. Satu pelayanan yang berkuasa, satu pelayanan yang diurapi Roh Kudus, satu pelayanan kelepasan, satu pelayanan yang penuh dengan kuasa dan tanda ajaib. Dalam Lukas pasal 3 dituliskan mengenai baptisan Tuhan Yesus. Lukas pasal 3 ayat 21. Saya membacakan kepada saudara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini terjadi waktu pembaptisan yang dilaksanakan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Seluruh Yerusalem, Judea, Samaria datang untuk dibaptiskan. Yesus datang kepada pembaptisan Yohanes Pembaptis dan berkata, baptislah aku. Yohanes Pembaptis berkata, mengapa kau yang datang kepada aku, seharusnya aku datang kepadamu. Biarlah supaya kita mengenapkan semua yang berkenan kepada Tuhan. Pada Allah Yesus berkata, lalu Yesus memberi dirinya dibaptis, ditenggelamkan dalam air di Sungai Yordan. Sesudah Yesus dibaptis, pada waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya berlembaga sebagai seekor merpati. Lalu kedengaran suara Allah Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus dibaptis dengan air. Sesudah Yesus dibaptis dalam air, lalu dia dibaptis dengan Roh Kudus. Supaya lebih jelas, saudaraku, tertulis dalam Matius pasal 3 mengenai baptisan Tuhan sebentar di Sungai Yordan. Matius pasal 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan. Yordan itu sungai Yordan, kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Jadi Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, aku yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya.
biarlah itu terjadi. Karena dengan demikian kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan dia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jelas Tuhan Yesus masuk ke dalam air, masuk ke dalam sungai, kemudian dibaptis, ditenggelamkan. Sebab baptis dari perkataan Greek adalah baptizo, yang artinya ditenggelamkan dalam air. Jadi Tuhan setelah dibaptizo dalam sungai Yordan, ditenggelamkan dalam sungai Yordan, dia keluar dari air. Pada waktu itu roh Allah turun ke atasnya, berlembaga sebagai seekor merpati. Kemudian Allah Bapa di sorga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pada waktu itulah Tuhan menerima kuasa dari Bapaknya, yaitu kuasa Roh Kudus. Pada waktu itulah Tuhan mulai diurapi untuk mengerjakan pekerjaan Bapaknya. Dan mulailah pelayanan Yesus yang berkuasa. Mulailah pelayanan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Kita kembali pada Lukas pasal 4, di mana dikatakan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Dalam ayat pasal 4, Lukas 4 ayat 1 dikatakan, Lukas 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Sesudah dia dibaptis, yang tertulis dalam Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22 tadi. Kemudian dalam Lukas pasal 4 dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus keluar dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Memang setelah kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita harus senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Memang pada waktu kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita harus berbahasa roh. Saya percaya ini tanda daripada baptis Roh Kudus. Kemudian saudara, Yesus penuh dengan Roh Kudus, lalu dibawa oleh Roh Kudus. Dia sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dilingkupi oleh Roh Kudus. Roh Kudus menguasai dia, lalu Roh Kudus membawa dia ke padang belantara untuk dicobai oleh setan 40 hari lamanya. Yesus tidak makan dan Yesus merasa lapar. Lalu datanglah si pencoba yaitu iblis. Iblis setan sampai sekarang mencobai kita. Tetapi biarlah kita sama sebagaimana Yesus. Kita juga punya kuasa dalam nama itu mengusirkan setan. Kalau engkau anak Allah, jadikanlah segala batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus berkata, bukan yang ada tertulis, bukan dari roti saja manusia dapat hidup. Kemudian iblis mencobai dia sampai 3 kali. Tetapi dalam ketiga pencobaan itu Tuhan Yesus menang. Tuhan Yesus mengalahkan setan. Dalam ayat 13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kemudian dalam ayat 14 dikatakan, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Dalam ayat 14 dikatakan, setelah selesai pencobaan dalam kuasa roh, bukan kuasa yang lain, dalam kuasa Roh Kudus, Tuhan Yesus kembali ke Galilea. Dia penuh dengan Roh Kudus, dia dikuasai dengan Roh Kudus, dan dia mulai pelayanannya. Dalam ayat 14 dikatakan, dalam ayat 18 dikatakan, dia mulai mengajar di Nazaret. Apakah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mulai mengajar. Tuhan Yesus mengajar dengan urapan Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri berkata, Roh Tuhan ada padaku, dan ia mengurapi aku. Roh Kudus mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik pada orang-orang miskin. Roh Kudus mengurapi aku untuk memberitakan kebebasan pada orang-orang tawanan. Roh Kudus mengurapi aku untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahu rahmat Tuhan telah datang. Roh Kudus mengurapi aku. Saudara, sampai sekarang kita butuh urapan Roh Kudus. Kalau kita mau memberitakan Injil, kita butuh urapan Roh Kudus. Tuhan Yesus melaksanakan pelayanan dengan urapan Roh Kudus, dan kuasa dan tanda ajaib menyertai pelayanan Tuhan Yesus. Saudara dikasih dalam nama Yesus, pada hari ini adalah hari Pentakosta, hari pencurah Roh Kudus kepada gereja Tuhan, pada gereja pertama pada waktu itu. Dan firman Tuhan berkata, inilah akhir zaman. Akhir zaman sudah dimulai 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu kita tahu bahwa kita hidup pada satu zaman yang sangat dekat pada kedatangan Tuhan kedua kali. Akhir daripada akhir zaman, Roh Kudus terus dicurahkan, bertambah limpah Roh Kudus dicurahkan. Biarlah kita semua dipenuhkan dengan Roh Kudus.